Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa? Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Aduh, ini lagi kasus viral yang terjadi di wilayah NTB, di mana seorang penyandang disabilitas langsung ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian dengan tersangka pemerkosaan. Nah, setelah banyak yang memviralkan kasus ini dan melihat kondisi dari terduga pelaku pemerkosa, ya, yang dimana Agus namanya, diviralkan oleh sejumlah, bahkan seluruh masyarakat di Indonesia mempertanyakan penetapan tersangka atas kasus pemerkosaan, sementara si Agus ini tangannya buntung, bahkan makan minumnya pun dan membersihkan buang air besar maupun air kecil dilakukan oleh ibunya. Akhirnya setelah seselang beberapa hari aparat kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat meralat tersangka tersebut dengan menetapkan Agus sebagai tersangka pelecehan seksual. Nah, kita pun kembali bertanya, bagaimana Agus cara melecehkan seksual terhadap seorang wanita, sementara masih kita lihat juga kondisinya Agus ini begitu memprihatinkan. Tapi itulah, jadi semua itu hasil penyelidikan dan aparat kepolisian yang tahu semua. Kita hanya tinggal bertanya. Mudah-mudahan, dan kita patut memberikan apresiasi kepada pihak Kapolda NTB yang telah meralat, yang telah mengakui kesalahannya bahwa penetapan tersangka atas kasus pemerkosaan ini salah. Dan ini menjadi pelajaran bagi aparat kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan seseorang menjadi tersangka, karena harus melihat dulu kondisi yang terjadi, kondisi fisik seseorang. Apalagi Agus ini kita bisa lihat bahwa tangannya buntung dua-duanya. Dia tidak bisa lakukan pemerkosaan itu, kan dilakukan dengan cara yang luar biasa, dipaksa, dibuka, kan ini Agus tidak bisa membuka apa-apa. Dan kami orang awam yang tidak mengetahui, yang tidak paham dengan hukum pun memahami bahwa pemerkosaan itu hanya dilakukan seperti itu. Nah, tapi kita patut bersyukur, kita patut berbangga bahwa aparat kepolisian telah melarat kasus pemerkosaan itu, hanya menetapkan Agus sebagai pelecehan seksual. Lalu bagaimana cara Agus juga melakukan pelecehan seksual? Inilah yang perlu kita pikirkan juga. Nah, sementara untuk buka celana dan lain-lain, kan Agus juga menceritakan bahwa itu dilakukan oleh si perempuan itu. Nah, kalaupun Agus melakukan pengancaman, nah, perempuan ini kan bisa melakukan tindakan yang luar biasa, melakukan perlawanan, karena Agus ini saya yakin tidak bisa melakukan karena perlawanan. Ini keadaan saya seperti ini. Tapi sekali lagi yang mengetahui semua ini adalah dimandain sama orang tua, yang laporkan kepada pihak kepolisian. Buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, dan semua rekan menjadi baik. Oke, dipasangin baju celana sama orang tua, harus profesional dalam melakukan terus sikap kok bisa untuk kepentingan masyarakat, saya untuk kepentingan bangsa, dibilang dan apalagi seorang memperkosa yang memiliki Jadi cat fisik sejak dari lahir. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Oke, semangat aparat kepolisian, jangan sampai salah lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka sebelum melakukan hal-hal atau pendidikan yang lebih luas. Mari kita tunggu selanjutnya seperti apa kasus ini, dan bangsa Indonesia akan melihat kasus ini seperti apa ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat aparat kepolisian Polda NTB, dan semangat bagi saudara Agus